Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan buku Kasih Pasti Menang. Dan sekarang kita sudah masuki bagian 18. Sekali lagi saya himbau Bapak Ibu untuk bisa mengikuti video-video sebelumnya agar mendapat cerita kesaksian yang utuh dari Marilyn Phillips. Dan sekarang saya akan lanjutkan temanya gunakan Roh Kudus. Sebelum naik ke sorga, Yesus memerintahkan para muridnya untuk menanti di Yerusalem untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa baca dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Ia berjanji kepada mereka bahwa kuasa akan turun atas mereka apabila hal itu terjadi. Di kisah rasul pasal 1 ayat 8. Orang-orang itu sudah lahir baru ketika Yesus datang menjumpai mereka setelah kebangkitannya. Namun, terlihat jelas dari catatan di pasal pertama kisah para rasul bahwa Yesus memberitahu mereka tentang akan adanya pengalaman lain yang akan mereka alami. Bacalah kisah para rasul pasal 1 dan 2. Apakah Anda melihat perubahan luar biasa yang terjadi pada orang-orang itu? Mereka yang tadinya begitu penakut dan bahkan pernah menyangkal mengenal Yesus, tiba-tiba menjadi begitu pemberani dan tanpa rasa takut sedikit pun memberitakan Injil dengan berapi-api. Ketika Roh Kudus turun atas mereka dalam kekuatan dan kuasanya, Ia menyatakan hadiratnya dengan memberikan bahasa-bahasa baru kepada masing-masing orang yang menerimanya. Bacalah Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Pada saat kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus tahu bagaimana harus mendoakan kehendak Tuhan yang sempurna melalui diri kita dan untuk diri kita. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Selama masa kesusahan yang sedang Anda alami ini, Anda perlu berdoa tanpa akal budi Anda turut berdoa. Akan ada banyak keadaan yang membuat Anda bingung. Akan ada banyak orang yang memberi Anda bermacam-macam nasihat. Anda harus mengetahui apa yang dikatakan Tuhan untuk setiap keadaan Anda itu. Satu-satunya cara untuk melakukan hal ini adalah mengizinkan Roh Kudus mendoakan kehendak Tuhan yang sempurna bagi Anda dan keluarga Anda dalam setiap keadaan. Sementara Anda membaca kitab Kisah Para Rasul, Anda akan melihat bahwa baptisan atau kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang kali. Ini bukan suatu kejadian yang berlangsung sekali saja dalam sepanjang sejarah gereja. Juga bukan merupakan suatu pengalaman yang disediakan Tuhan untuk sejumlah kecil orang terpilih saja. Kuasa yang tersedia untuk orang-orang pada zaman Alkitab itu juga tersedia untuk Anda sekarang ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meminta, seperti yang tercantum dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan 13. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Jika Anda menghendaki Roh Kudus turun atas diri Anda dalam kekuatan dan kuasanya sekarang juga, panjatkanlah doa baptisan Roh Kudus ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti doa ini. Yesus, aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku meninggalkan semua pekerjaan musuh yang mungkin pernah menjadi bagian hidupku. Aku meminta Engkau untuk membaptis dalam Roh Kudus. Amin. Nantikanlah Tuhan sementara Anda memanjatkan doa ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi Anda hingga berkelimpahan. Tak lama lagi kata-kata dalam bahasa baru akan keluar dari diri Anda. Ingat, kata-kata itu akan muncul dan roh Anda, bukan pikiran Anda. Jangan berusaha memahami artinya atau menganalisanya. Cukup Anda membuka mulut saja dan mulailah memuji Tuhan. Biarkan bahasa baru yang telah diberikan Tuhan kepada Anda itu mengalir dalam bentuk puji-pujian. Anda dapat mengendalikan sepenuhnya bahasa baru ini. Anda dapat memulai dan berhenti berdoa dalam bahasa ini setiap saat sesuai dengan keinginan Anda. Ini bukan suatu hal yang tidak terkendali dan menguasai diri Anda. Anda dapat mengendalikan kata-kata tersebut sama seperti Anda mengendalikan kata-kata dalam bahasa asli Anda.
Perbedaannya adalah bahasa baru ini merupakan bahasa pribadi antara Anda dengan Tuhan. Sampai sekian yang saya bisa bagikan, dan Bapak Ibu silakan untuk mengikuti YouTube channel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.